Di tengah pandemi COVID-19, kondisi di negeri Gajah Putih alias Thailand belakangan semakin panas, terutama setelah sekitar 30.000 masyarakatnya yang didominasi oleh kalangan mahasiswa turun ke jalan untuk mengungkapkan kritikannya terhadap pemerintahan monarki dan kerajaan Thailand yang memang selama ini dianggap tidak bisa tersentuh. Nah, apa sebetulnya yang memicu rakyat Thailand ini ngamuk sampai membuat nasib kerajaan Thailand di ujung tanduk saat ini, dan apa saja tuntutan yang disuarakan oleh masyarakat Thailand melalui aksi demo yang terbesar sejak 2014 lalu. Kita akan membahasnya bersama. Ada beberapa alasan mengapa rakyat akhirnya memutuskan untuk bersatu dan menggoyang pemerintahan Thailand. Salah satunya ini karena pemerintahan yang didominasi militer saat ini dianggap otoriter. Jadi protes anti pemerintah sebetulnya sudah muncul sejak tahun 2019 kemarin setelah ada salah satu partai oposisi yang paling vokal dan paling populer di kalangan anak muda atau milenial itu dibubarkan oleh pemerintah karena menentang pemerintahan Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha. Jadi mantan panglima militer ini memimpin kudeta pada 2014 lalu, kemudian memerintah kerajaan di bawah kekuasaan militer selama 5 tahun, dan di bawah komando militer inilah undang-undang baru dirancang sebelum pemilu diadakan tahun 2019 lalu sampai akhirnya Prayut Chan-o-cha terpilih menjadi Perdana Menteri. Nah, menurut para pengunjuk rasa yang sependapat dengan partai oposisi, semuanya itu dikatakan sudah disetting, jadi urusan politik memang. Nah, setelah datangnya pandemi COVID-19 ini, kemudian aksi protes sempat terhenti sebentar, baru kembali lagi dilanjutkan pada pertengahan Juli lalu. Kemudian hal lain yang juga memicu kemarahan rakyat Thailand adalah berlakunya hukum lèse majesté, yaitu undang-undang yang melarang penghinaan terhadap kerajaan Thailand. Jadi di pasal 112 KUHP negara mengatakan siapapun yang mencemarkan nama baik atau menghina, mengancam keluarga kerajaan bisa dihukum dengan hukuman penjaranya nggak main-main 3 sampai 15 tahun. Jadi lama banget. Memang beberapa negara itu punya aturan-aturan serupa seperti ini, tapi dikatakan hukum lèse majesté Thailand ini menjadi salah satu yang paling kejam atau paling keras di dunia. Dan aturan ini sudah ada sebetulnya sejak tahun 1908, tapi hukumannya diperkuat lagi oleh junta militer pada 1976. Setelah kudeta pada 2014 lalu, kemudian dikeluarkan dekret yang mengizinkan penuntutan jika ada yang menyukai atau membagikan konten di media sosial terkait dengan penghinaan kerajaan ini ya. Nah, kemarahan rakyat tentang aturan ini juga akhirnya semakin memuncak setelah salah satu aktivis kritikus pemerintah juga yang tinggal di Kamboja tiba-tiba menghilang pada Juni 2020 kemarin. Jadi aktivis ini diburu oleh pemerintah karena tuntutan hukum dari lèse majesté ini, dan diduga diculik setelah sebuah rekaman keamanan dari mobil SUV hitam itu membawa aktivis ini pergi menjadi viral di mana-mana ya. Nah, selain protes terhadap hukum penghinaan kerajaan ini atau lèse majesté, para demonstran sebenarnya juga sudah muak dikatakan dengan kekuasaan dan gaya hidup Raja Thailand yaitu Maha Vajiralongkorn. Karena sejak berkuasa, sang raja ini sudah mengambil kendali langsung atas beberapa unit tentara, kemudian mengambil alih juga jadi milik pribadi kekayaan istana yang diperkirakan mencapai puluhan miliar dolar Amerika Serikat, dan kepribadian sang raja ini juga dinilai buruk karena sudah menikah 4 kali, sampai tahun lalu juga sudah mengambil permaisuri kerajaan dan lebih sering menghabiskan waktunya di Eropa bukan di Thailand. Nah, dengan sikap raja yang seperti ini, akhirnya rakyat menilai bahwa raja tidak hadir ketika ekonomi Thailand anjlok bahkan resmi resesi seiring dengan diterapkannya lockdown untuk menangani pandemi ini ya. Jadi ekonomi Thailand yang resesi ini juga jadi salah satu pemicunya. Seperti apa sih sebetulnya gambaran ekonomi Thailand saat ini di tengah pandemi COVID-19? Bulan lalu Thailand juga baru saja mengumumkan pertumbuhan ekonomi periode April sampai Juni 2020 atau kuartal kedua itu tercatat negatif 12,2%. Ini jauh lagi lebih dalam ya ketimbang kuartal sebelumnya, itu negatif juga, kontraksinya di minus 2%, dan dengan pertumbuhan ekonomi yang sudah minus dalam 2 kuartal beruntun, maka Thailand sudah sah masuk jurang resesi, dan ini menjadi resesi yang pertama sejak tahun 2009
lalu. Nah, pemerintah Thailand juga memprediksi ekonomi negaranya di tahun ini bakal minusnya 7,3%, bahkan lebih parah lagi bisa sampai minus 7,8%. Ini lebih parah dibandingkan proyeksi sebelumnya yang dikatakan diperkirakan hanya minus 5-6%. Dan Thailand memang salah satu negara yang paling awal waktu itu mendeteksi kasus corona setelah China, dan strateginya juga yang dipakai memang baik tapi cukup pahit buat ekonomi negeri ini karena mereka harus menutup perbatasan untuk menyelamatkan kesehatan warganya, dan hasilnya sampai awal September ini setidaknya sudah 100 hari Thailand melaporkan tidak ada penularan lokal ya atau transmisi lokal kasus COVID-19 yang terjadi. Jadi kasus-kasus corona yang ditemukan belakangan itu hanya berasal dari turis atau pendatang dari luar Thailand. Itu pun setelah masuk langsung dikarantina. Jadi cukup bagus strateginya untuk sisi kesehatan tapi mengorbankan sisi ekonomi. Nah tentu saja rakyat ini juga nggak mau dong Thailand terus-menerus melakukan lockdown, kemudian membuat jurang kesenjangan antara kelas miliarder atau yang tajir-tajir dan yang miskin-miskin itu semakin jauh. Nah, apa saja nih yang dituntut oleh rakyat selain tentang ekonomi ini dalam demo yang terbesar sejak 2014? Yang pertama, ini yang paling utama, para demonstran mendesak Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha mundur ya. Kemudian yang selanjutnya mereka juga mendesak untuk diterapkan konstitusi baru oleh Thailand supaya bisa menggelar pemilu yang baru lagi dan merombak parlemen yang saat ini. Kemudian demo juga menuntut adanya reformasi dari monarki karena pendemo ini bahkan menyatakan Thailand, di demonya disebutkan Thailand adalah milik rakyat, bukan raja. Nah, 10 Agustus lalu para pengunjuk rasa ini juga sudah mengajukan ada 10 tuntutan terkait dengan reformasi monarki ini. Di dalamnya itu termasuk penghapusan hukum lèse majesté yang sudah menindas sejumlah aktivis atau mungkin orang biasa juga karena menghina kerajaan, kemudian pemotongan anggaran raja juga karena ada dugaan korupsi juga, kemudian ada pemisahan yang jelas ya antara kekayaan yang dimiliki oleh kerajaan atau istana dan kekayaan pribadi sang raja, kemudian ada persyaratan supaya raja bisa bertanggung jawab kepada parlemen sebagaimana diatur dalam konstitusi pasca revolusi tahun 1932 ketika saat itu kekuasaan mutlak kerajaan sudah berakhir. Nah, untuk memastikan tuntutan ini semua benar-benar didengar oleh pemerintah, kedepannya mereka juga berencana akan melakukan mogok massal pada 14 Oktober mendatang. Tapi situasi pastinya juga masih sulit diprediksi tergantung bagaimana respon dari pemerintahan Thailand ya. Tapi memang pandemi COVID-19 ini membuat semakin banyak yang sensitif dengan kepemimpinan atau sosok-sosok pemimpin di setiap negara termasuk juga di Thailand karena salah sedikit saja itu bisa berpengaruh ke seluruh negara dampaknya. Kita nantikan bersama-sama seperti apa kelanjutannya dari demo besar yang terjadi di Thailand ini.